kita udah sampai lah sana berjuang dan coba gitu, jadi dan momen-momen itu sih kayak nggak kebayangnya dulu tuh senekat itu ya kita mah. Kadang senang sekali hari ini Mama Egi sedang main ke rumah salah satu aktris, yaitu rumahnya Eriska Rein. Oke, apa kabar Eriska? Hai, kabarku baik. Oke, Eriska ini adalah seorang aktris. Dulunya mungkin juga modeling ya, kamu aktif di dunia modeling ya? Iya, betul. Nah, sekarang Eriska itu sudah berkeluarga dan sudah memiliki 2 orang anak. Eriska Rein terpilih sebagai Millennial Mama edisi Desember 2022. Eriska, gimana nih sekarang punya baby lagi? Kira-kira kabar kamu dengan keluarga kamu gimana nih? Yang pasti kabarku baik, sehat, dan rasanya bersyukur dan menyenangkan sekali. Sekarang lagi ngurus baby juga, anak kedua. Jadi happy, mostly sibuk di rumah ya bareng anak-anak. Tepat meranin sebagai Laura ya di film terakhirnya. Boleh betul. diceritain? Iya, jadi terakhir aku sebelum hamil ya, itu aku berperan sebagai Laura di film Teka-Teki Tika. Jadi di peran itu aku tuh jadi istrinya Dion Arnold di situ perannya, dan pas syuting tuh perannya hamil, tapi aku belum hamil. Jadi memang perannya tuh ibu hamil, udah hamil trimester terakhir, udah mau deket lahiran. Menyenangkan sekali karena itu filmnya film keluarga gitu, tapi dibalut dengan kayak thriller, ada teka-teki, penuh teka-teki, dan seru juga sama cast yang lain. Bisa beberapa cast udah kayak reuni lah, kumpul lagi, ketemu lagi karena banyak projectnya tuh memang jadi kayak sama teman gitu, bareng-bareng akhirnya bisa kerja sama lagi. Dan perannya memang di situ jadi ya kayak bumil-bumil gitu, dan ada adegan melahirkan juga. Jadi kayak rasanya tuh kayak flashback ketika aku melahirkan Zen waktu itu. Jadi momen-momen 6 tahun lalu aku ingat-ingat waktu melahirkan Zen gimana, dan rasa sakitnya ibu hamil, pembawaannya dan lain-lain sangat menyenangkan sekali. Jadi itu diingat lagi ya pengalaman yang udah bertahun-tahun itu. Betul, jadi kayak diingat lagi, dan aku bawa menjadi peran Laura di Teka-Teki Tika gitu. Waktu itu kan kamu awalnya modeling ya? Betul, awalnya tuh modeling, nyanyi itu dari SD kelas 6 ya, kurang lebih kelas 6 dan seterusnya. Itu biasanya dulu pas di awal-awal karir kamu, itu siapa yang nemenin kamu? Itu yang nemenin mama. Ada nggak sih cerita apa nih yang bisa kamu ingat-ingat pas kamu tuh di awal-awal karir kamu dulu gitu, bareng sama mama? Yang pasti banyak sih momen-momen tidak terlupakan ya bareng mama, karena memang dia tuh yang support aku banget, apa yang aku ingin lakukan dia selalu temenin, selalu support, dan selalu ngasih tahu aku jangan pernah nyerah dan jangan pernah tanggung dalam ngelakuin suatu hal. Jadi kejar mimpi kamu dan lain-lain, itu semua motivasinya tuh dari mama. Jadi memang aku senang banget kan, memang kayak modeling, nyanyi, tapi waktu itu belum kayak acting, aku ingat, karena masih SD, seneng lah cuma latihan-latihan, terus lanjut ke SMP, akhirnya ada banyak kesempatan kayak foto-foto model majalah remaja dan lain-lain. Nah itu mama mulai kayak ayo ikutan, aku dipanggilnya Ika kan, jadi Ika ayo ikutan, dan disupport lah sama mama, ditemenin, sampai akhirnya dapat kesempatan untuk berakting tuh waktu SMA. Jadi waktu SMP banyak casting bareng lah sama mama, karena kita kan latihan waktu itu kita mau kalau latihan doang tapi tidak bisa ditunjukkan ke semuanya buat apa. Jadi akhirnya coba deh ikut iseng lomba-lomba casting anak-anak gitulah ya. Aku nurut aja lah karena itu hal yang aku suka juga. Jadi biasanya pulang sekolah ditemenin, ya itu momen-momen
saat perjuangan itu bareng mama tuh tidak terlupakan gitu sampai akhirnya aku ada di titik seperti sekarang. Kalau diingat-ingat tuh momen berharga banget. Misalkan pulang sekolah nanti bela-belain aku coba audisi di mana deh, casting di mana gitu. Tapi memang kadang tuh weekend sih. Kadang juga kalau biasanya papa nemenin casting tuh weekend. Cuman kalau misalnya weekdays dan harus pergi, aku kan dari Tangerang ke Jakarta. Nah jadi itu kadang papa nggak bisa nemenin. Jadi berdua sama. Jadi hanya berdua saja. Nah kalau berdua itu kan karena nggak bisa temenin papa, jadi kan bingung mau menaik apa ya dari Tangerang ke Jakarta. Lumayan. Nah lumayan perjalanannya. Nah cuman jadinya aku tuh bener-bener ngerasain namanya naik transportasi umum. Jadi aku tuh naik bus sama mama waktu SMP banyak casting gitu. Naik bus sama mama dari bus satu ke bus yang lain, turun sampai ke tempat casting. Yang penting kita udah sampai lah sana berjuang dan coba. Jadi dan momen-momen itu sih kayak nggak kebayangnya dulu tuh senekat itu ya kita mah. Kadang aku suka ngingetin sama mama, dulu kita senekat itu ya. Tapi mama aku tuh seneng juga nemenin aku, dan itu juga sesuatu hal yang aku pengen. Jadi aku juga nggak ngeluh sama sekali, tetap happy aja, dan ya tetap happy aja ngejalaninnya. Dan gitu kan aktivitas yang selalu baru ya, kita datang ke tempat yang baru, terus kayak betul. orang di sana kita nggak kenal, terus kayak pasti canggung gitu. Dan mama emang orang terbaik yang paling pas nih buat nemenin kita ya. Betul, nemenin, nenangin, terus ngasih tahu, maksudnya kalau aku grogi gitu lagi casting atau apa, kayak mau pasti kayak nenangin aku selalu kayak kamu relax aja, kamu tunjukin apa bakat atau sesuatu yang kamu suka, tunjukin kamu pasti bisa gitu dan lain-lain. Jadi emang supportnya luar biasa sih. Oke. Nah, kamu kan sekarang punya baby lagi nih setelah anak pertama kamu usianya 6 tahun ya, Zain itu? Betul, 6 tahun. Jaraknya kan lumayan jauh nih. Betul. Kira-kira tuh gimana nih, ada baby lagi di rumah gitu kan, bangun malam lagi. Nah, gimana nih perasaan kamu? Wow, jadi kayak ya jadi seperti mengulang lagi mengurus baby newborn ya, karena 6 tahun itu kan udah sebenarnya pertumbuhan atau perkembangan Zain tuh udah kayak kita udah misalnya udah sekolah segala macam, udah ngajarin, tiba-tiba balik ngurus baby kecil lagi, terus jadinya ya itu belajar dari awal lagi, mengingat-ingat masa waktu itu. Tapi mungkin bedanya yang dulu tuh banyak hal yang aku nggak tahu, jadi lebih kaget waktu yang anak pertama. Tapi yang anak kedua, alhamdulillah karena udah banyak pengalaman dari yang pertama, jadi tinggal ngelanjutin dan lebih tenang mungkin ya, secara ngurusin baby lebih tenang. Tapi ada hal-hal yang mungkin tetap masih belajar juga, karena setiap anak-anak kan beda-beda ya, unik ya sifat dan lain-lainnya. Jadi itu sih yang kedua, apalagi jadi Zain, lebih cowok, dan yang kedua perempuan ya. Betul, Ya, secara gender sedikit ada perbedaan lah ya, tapi memang dasarnya tiap anak kan emang unik ya kan. beda-beda karakteristik dan lain-lain. Jadi walaupun udah tahu nih pengalaman ngurus anak, tapi tetap aja ada yang wah ternyata gini ya, ada hal yang baru lagi yang aku dapat. Nah itu ya pelajaran kehidupan yang berharga aja buat aku. Nah, kira-kira nih setelah kamu punya baby lagi, kira-kira bentuk support sang mama nih pas kamu ngurusin bayi kamu yang baru lahir ini itu seperti apa? Yang pasti mama sangat support sekali, happy juga dapat cucu kedua kalau dari keluargaku, dari mama. Yang pasti nemenin aku selalu dari pas lahiran Zain, lahiran Mikaela juga mama di rumah sakit standby kayak 24 jam nemenin. Terus sampai akhirnya mengurus baby newborn juga mama ikutan begadang nemenin aku, karena kayaknya aku juga kayak bakal kewalahan banget, nggak bisa kalau malam-malam gak ada yang bantuin. Akhirnya at the end mau nggak mau mama yang selalu ada buat aku gitu. Jadi sangat support sekali lah, menyiapkan semuanya, apa yang aku keteteran dan kewalahan mama udah prepare gitu. Nah, aku juga penasaran nih, kamu pernah nggak sih sebagai orang tua gitu ya, ngerasa wah capek ya, wah tapi aku tetap happy gitu. Nah, pasti ada kalanya kita ngerasa burn out sebagai orang tua. Nah, kira-kira apa sih yang kamu lakuin untuk mengatasi itu semua?
Oke, jadi benar-benar berasa sih. Memang aku sekarang ngerasa, oh ternyata begini ya menjadi orang tua. Terus habis itu ternyata ini kayaknya mama dulu merasakan seperti ini ya. Ada memang capek tapi happy, jadi capek-capek happy ya. Itu dimana ya, jalanin aja, tetap bersyukur dan lain-lain. Walaupun kadang memang saking lelahnya tuh kan burn out ya mami-mami gitu. Jadi ya mau nggak mau harus cari cara ya, mau nggak mau harus cari cara untuk mengatasi itu, karena kalau nggak kasihan anak-anak kan. Jadi paling melakukan hal yang kita seneng, me time, karena itu menurut aku butuh banget sih. Self love juga butuh banget, karena kalau nggak kita cinta atau sayang sama diri kita sendiri, siapa lagi gitu yang menghargai diri kita. Jadi dan apa ya, ngelakuin hal apa yang kita happy. Jadi butuh memang sehari ada me time, kita ngelakuin hal yang kita suka, karena aku percaya kalau kita udah happy pasti mau ngelakuin segala aktivitas, mau ngurus anak-anak juga jadi ikut happy gitu. Jadi memang itu yang aku lakuin kalau benar-benar udah lelah banget. Aku take time kayak istirahat, apalagi kalau anak udah tidur ya. Kalau udah tidur tuh rasanya oke, udah hening, jadi langsung kayak oke, buru-buru istirahat atau cek-cek handphone, baca-baca artikel atau ngelakuin hal yang kita suka gitu kan. Aku juga suka banget nonton. Aku suka banget nonton film atau semua genre film, karena menurut aku jadi kayak wawasan buat aku juga sebagai pemain. Jadi aku bisa lihat nih karakteristik dan beda-beda setiap pemain. Jadi ya itulah buat mengalihkan pikiran yang sedang lelah jadi happy gitu. Sebenarnya nggak butuh yang heboh-heboh atau mahal-mahal iya, ya. kayaknya nggak perlu yang gimana-gimana. Sambil rebahan terus Betul. nonton itu kayak gitu tuh happy ya kalau lagi punya baby gitu kan. Kayaknya itu berharga banget gitu. Betul. Refill, nge-refresh, ngerilis gitu ya. Iya, betul banget. Terkait dengan Hari Ibu yang biasa kita rayakan di tanggal 22 Desember. Nah, kira-kira apa nih yang mau Eriska ucapkan untuk sang mama? Yang pasti untuk mama, aku mau ngucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk supportnya. Dari aku dulu sampai sekarang, untuk kasih sayangnya, untuk pengorbanannya untuk anak-anak, untuk aku dan adik-adik, untuk keluarga, pokoknya love you so much, you are my everything, segalanya, doa terbaik buat mama. Oke. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Yeay. Oke, Rika, terima kasih waktunya. Sama-sama. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel popmama.com. Sampai jumpa. Jangan lupa nonton video lainnya di kanal YouTube popmama.com ya.